Kita mau sorakan, kita mau diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Diberi kuasa Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Kita mau bersorak lebih lagi. Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Mari kita berdoa untuk Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian bersamamu. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menemani kita di kala kita susah, di kala kita senang, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
bersama kami Tuhan. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Kau tak pernah meninggalkan kami sendirian Tuhan. Tak pernah membiarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit, mari kita sembah Dia. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, Bersamamu Bapa, ku lewati semua. perkenanan-Mu berteguhkan setiap hati kami. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Salam, baik Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, pagi hari ini kita belajar firman Tuhan. Kita coba merenungkan ya, jadi memang temanya adalah jebakan daya tarik anugerah. Injil Matius 5 ayat yang kelima, saya undang Bapak Ibu bersama-sama dengan saya membaca ayat ini, satu ayat ini. Matius 5 ayat yang kelima. Ya, kita membaca dalam Injil Matius 5 ayat yang kelima. Sudah siap? 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Amin. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, dalam Injil Matius 5 ini, ayat yang kelima, kita melihat ini bukan kampanye Tuhan Yesus, karena khotbah di bukit itu bukanlah khotbah yang sekedar menarik perhatian, bukanlah sekedar khotbah yang untuk menarik massa. Tidak Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita melihat di dalam pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-7 dari Injil Matius ini, itu adalah khotbah Tuhan Yesus di bukit yang berada di Kapernaum. Justru khotbah ini adalah khotbah yang begitu berat Bapak Ibu.
bukan khotbah yang sekedar menghibur, tapi khotbah yang begitu berat. Kalau Bapak Ibu lihat, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga, ayat yang ketiga. Mereka yang miskin di hadapan Allah. Miskin rohani di hadapan Allah, artinya miskin rohani itu tidak ada lagi pengharapan, tidak ada lagi hal yang bisa diandalkan dalam hidupnya, karena dia miskin. Orang miskin apa yang bisa diandalkan? Tidak ada Bapak Ibu. Sehingga dikatakan miskin di hadapan Allah itu dia punya pengharapan, satu-satunya pengharapan adalah Allah. Kemudian ayat yang keempat, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Duka cita yang bagaimana? Duka cita yang seperti Lot alami. Duka cita ilahi Bapak Ibu. Bukan duka cita hal-hal yang kita ngalami musibah, bukan. Ini duka cita ilahi. Lot itu setiap hari merasakan duka cita. Dan firman Tuhan berkata di dalam surat Petrus itu dikatakan dia itu orang benar. Yang melihat setiap hari, melihat dan mendengar bagaimana bobroknya hidup orang Sodom dan Gomora. Dan dia merasakan duka cita. Bukan dia yang berdosa, tapi orang lain yang berdosa sehingga dia duka cita. Orang yang demikian itu dihibur oleh Tuhan. Tuhan Yesus pun juga mengalami duka cita. Ketika melihat kekurang percayaan murid-murid, maka Tuhan Yesus duka cita di situ. Ketika melihat Maria dan Marta, ketika Lazarus mati dan kemudian Maria dan Marta menunjukkan iman yang rendah. Sehingga Tuhan Yesus menangis. Duka cita, bukan karena dia, tapi karena orang lain. Dan begitulah ayat yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Apa itu lemah lembut Bapak Ibu? Sebelum saya menyampaikan hal itu, tema kita pada pagi hari ini jebakan daya tarik anugerah. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam visi gereja kita, manusia Allah, itu dikatakan di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-11 yang Bapak Ibu sudah membaca di banner-banner yang sudah ada, bahwa manusia Allah itu adalah kejarlah keadilan, kejarlah ibadah, kejarlah kesetiaan, kejarlah kasih, kejarlah kesabaran, dan kejarlah kelembutan. Salah satu dari ciri manusia Allah adalah kelembutan. Ini sama dengan di dalam Injil Matius 5 ayat yang kelima. Lemah lembut. Kalau pengertian hurufiahnya lemah lembut itu Bapak Ibu, kerelaan untuk menderita atau disakiti. Dialah yang punya bumi. Artinya dialah yang nanti akan diberi hak oleh Tuhan, memerintah bersama-sama dengan Kristus. Memerintah, dialah yang punya bumi. Jadi mari Bapak Ibu dan Saudaraku kita memahami, ini bukan kampanye Tuhan Yesus, bukan. Khotbah di bukit itu bukan untuk mencari massa. Kalau Tuhan Yesus mencari massa, terlalu mudah Bapak Ibu, dan Tuhan Yesus tidak akan berkata ketika mukjizat terjadi, Tuhan tidak mungkin berkata, kalau dia mencari masalah ya, tidak mungkin Tuhan Yesus berkata, jangan beritahukan kepada yang lain. Tapi beberapa kali mukjizat Tuhan, dan Tuhan berkata, memberikan pesan kepada objek yang menerima mukjizat itu, jangan cerita kepada siapa-siapa. Termasuk khotbah Tuhan Yesus di bukit ini. Bukan untuk mencari massa, tapi untuk membangun manusia yang sebenarnya. Saya harap Bapak Ibu juga punya pengertian yang sama dengan saya. Bahwa Tuhan Yesus ingin manusia yang dikehendaki oleh Tuhan adalah manusia seperti yang firman Tuhan katakan pada pagi hari ini, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Lemah lembut Bapak Ibu.
Saya membaca satu buku, saya bawa buku ini dan berjudul 7 Kebajikan yang Mematikan. Saya baca dari karangan Todd Oskal ini. Dikatakan 7 kebajikan yang mematikan, dan salah satu 7 kebajikan yang mematikan adalah anugerah Tuhan. Ada 7, salah satunya juga itu adalah iman yang teguh. Bahaya Bapak Ibu. Ya, bukan iman yang teguh itu kemudian membuat kita tidak tertarik untuk meraih iman yang teguh, itu jebakan. Kalau kita salah, siapa sih yang gak senang menerima anugerah Tuhan? Nah ini, jadi kalau kita lihat di dalam Injil Matius 5 ayat yang kelima ini, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka yang punya bumi. Kenapa ayat ini dikaitkan dengan jebakan anugerah Tuhan? Karena ketika kita menerima anugerah Tuhan, yang dibutuhkan adalah kelemah lembutan. Ya, ini visi gereja kita. Kelembutan itu dalam bahasa aslinya prautes. Bukan protes ya, prautes. Prautes, kelembutan. Lemah lembut itu berasal dari kata dasarnya praos, yang artinya sama, gentleness of spirit, kelembutan jiwa. Coba Bapak Ibu ya, masa-masa yang begitu sukar ini, kelembutan jiwa kita itu diuji loh Bapak. Kelembutan jiwa. Kerelaan menerima keadaan yang sukar, kelembutan. Kerelaan menerima siksaan, kelembutan. Itu artinya Bapak Ibu, saya tidak mengada-ngada kalau Bapak Ibu cari begitu mudah. Itu cari arti hurufiahnya begitu. Kerelaan untuk menerima keadaan yang sukar. Tapi coba kita balik. Ketika kita menerima keadaan yang baik, keadaan yang seperti kita inginkan, di situ ada jebakan dari anugerah Tuhan. Bukan Tuhan yang menjebak kita, tetapi ada satu pribadi yang sedang memanfaatkan keadaan baik Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan. Ukuran kesuksesan atau ukuran kemenangan, ini saya hanya mengambil beberapa contoh saja, tentu banyak sekali Bapak Ibu ya, ukuran kesuksesan atau ukuran kemenangan. Kalau di sekolah nilai terbaik Bapak Ibu. Ukuran kemenangan itu adalah nilai terbaik kalau di sekolah. Dan itu didapat dari hasil ujian. Semestinya di sekolah itu dididik sampai mempunyai seorang pribadi yang betul-betul pribadi yang baik. Tapi kemenangannya diukur, kesuksesannya itu diukur dari nilai yang baik. Tanpa memperhitungkan pribadi orang itu. Saya mengajar Bapak Ibu ya, di satu sekolah teologi. Bayangkan ini calon pendeta loh. Calon pendeta. Ketika ujian saya ngawasi, dan kemudian saya melihat nyontek, saya tahu, dan rekan di belakangnya itu tahu juga kalau si A ini nyontek. Kemudian habis ujian, si A, maaf ya, yang di belakangnya itu kemudian WA kepada saya, ya, WA kepada saya, ini betul Bapak Ibu ya. Dan dia mengatakan, si A ini nyontek Pak, apakah Bapak tidak tahu? Oh saya tahu, tapi saya biarkan. Calon pendeta loh ini. Saya biarkan. Tapi tentu ada satu konsekuensi yang nanti saya beritahukan bahwa nilainya saya kurangi. Jangan dikira saya nggak tahu. Saya kemudian membandingkan
bukan berarti saya membandingkan, saya mengagung-agungkan diri saya Bapak Ibu ya, enggak ya. Saya pernah kuliah juga. Tapi waktu saya kuliah, itu sudah terbiasa kita, kalau pas ujian sama sekali kita malu Bapak Ibu. Sekolah umum loh, bukan sekolah pendeta. Bagaimana sekolah seharusnya menjadi tempat mengasah pribadi yang baik. Seharusnya menjadi tempat bagaimana orang itu sukses, yang betul-betul sukses. Tapi faktanya enggak. Demikian juga dengan olahraga. Menang adalah tujuan akhir. Tapi tanpa memperhatikan sportivitas. Tidak semua Bapak Ibu ya. Tapi saya ingin menunjukkan ini di satu tempat di mana sportivitas yang harus dijunjung tinggi tetapi tidak dijunjung tinggi. Persaingan hidup pada saat sekarang ini ditinjau dari berkat Tuhan agar terlihat rohani. Nah ini kan persaingan hidup kan, kemudian orang bagaimana supaya bisa hidup sukses, supaya bisa dilihat, dan orang bisa berkata, saya lebih rohani daripada orang lain karena saya lebih diberkati Tuhan. Anugerah, tapi menjadi jebakan. Demikian juga dengan gereja. Ada satu konsep gereja yang diberkati karena alami pertumbuhan jumlah jemaat. Itu menjadi satu mungkin tujuan bagaimana jemaatnya bertambah. Ketika bertambah itu anugerah. Siapa yang enggak senang, saya pun juga pengen Bapak Ibu ada jiwa-jiwa yang dimenangkan kemudian mendengar kebenaran firman Tuhan. Masalahnya ketika kita tidak mampu mengolah keadaan ini Bapak Ibu. Baik gereja yang semestinya membangun jiwa yang lemah lembut. Kehidupan sehari-hari, persaingan hidup sehari-hari. Yang seharusnya ditunjukkan oleh anak Tuhan dan itu adalah menjadi medan pertempuran. Kehidupan sehari-hari itu seperti medan pertempuran. Tapi di tempat itulah gagal untuk menunjukkan bagaimana menjadi orang Kristen yang benar. Orang lebih ingin memburu uang, cinta uang, bahkan bisa mengorbankan iman, dia tidak peduli. Itu adalah jebakan. Jadi kalau kita melihat jebakan daya tarik anugerah, mengejar kebaikan yang mematikan, karena di dalamnya ada pencobaan. Mengejar kebaikan yang mematikan, karena di dalamnya ada pencobaan. Ketika gagal menghadapi pencobaan itu, Bapak Ibu merasakan pemberi berkat itu bagaimana hatinya. Sama seperti dengan orang tua ketika memberikan sesuatu kepada anak, itu menjadi berkat, tetapi karena berkat itu kemudian anak itu menjadi liar. Tidak sedikit orang tua kemudian berkata dan menyesal, nyesal saya memberikan sesuatu kepada anak. Sudah payah, susah payah orang tua berjuang untuk memenuhi keinginan anak atau ingin menyekolahkan anak, begitu anak sudah sekolah tinggi dan kemudian pintar. Tidak sedikit juga yang mendepak orang tuanya, yang lupa akan orang tuanya dan orang tua kemudian berkata, menyesal aku menyekolahkan dia. Sama seperti itu, ketika Tuhan memberikan berkat-berkatnya, di situ ada pencobaan. Jangan kita berpikir bahwa si iblis itu kemudian tinggal diam ketika kita menerima pencobaan. Perlu kita renungkan Bapak Ibu, di dalam hal ini kita membutuhkan kelemah lembutan. Membutuhkan kelemah lembutan.
kelembutan jiwa ini. Kelembutan jiwa Bapak Ibu. Jadi daya tarik dari anugerah Tuhan, entah itu iman yang bertumbuh, kita mau menjelang akhir zaman ini kan kita, maksud saya menjelang betul-betul di akhir zaman, kita sudah masuk dalam akhir zaman. Tapi di saat-saat akhir waktu-waktu semacam ini Bapak Ibu, kita kan ingin betul-betul hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan banyak berkat Tuhan yang kita terima. Tapi anugerah Tuhan jangan sampai membuat kita melukai pemberi dari anugerah Tuhan itu. Maka muncul di sini ada 3 bagian hal yang sangat penting pencobaan manusia. 3 hal penting pencobaan manusia ketika menerima anugerah Tuhan. Yang pertama adalah pujian. Hebat loh. Aku pingin seperti kamu. Kalau kita punya kelemah lembutan, kita akan bisa berkata semua karena Tuhan. Tapi kalau kita ada benih Bapak Ibu ya belum bertumbuh, ada benih senang dipuji, ada benih di situ belum bertumbuh sampai membesar, kemudian muncul kesombongan di sini. Kita ingin dipuji. Wah, senang ini. Area ini senang nih. Dipuji karena apa? Karena anugerah Tuhan yang kita terima. Sukses dalam pekerjaan, sukses dalam usaha, sukses dalam pengiringan Tuhan, apalagi diberi karunia Tuhan, karunia menyembuhkan, karunia berkata-kata, karunia nubuat, karunia mujizat Tuhan, mengusir setan. Wah, di situ ada jebakan di situ. Bukan Allah yang menaruh, tapi kita yang tidak waspada di dalam anugerah Tuhan. Ini pujian. Orang kemudian memuji kita karena keberhasilan kita. Lalu muncul kesombongan. Kesombongan ini, arti sombong di sini adalah menganggap orang lain lebih rendah dari dia. Itu kesombongan. Enggak perlu tiga-tiganya, satu saja Bapak Ibu. Enggak perlu ketiga-tiganya muncul dalam diri kita, satu saja muncul. Ini adalah kita dalam masuk jebakan. Dan sama seperti orang tua ketika memberikan sesuatu kepada anak dan anak itu menjadi yang tidak baik, maka pasti orang tua itu luka, pasti orang tua itu kecewa. Demikian juga dengan Tuhan. Ketika muncul di situ kesenangan kita dipuji, Allah sangat luka hatinya. Bapak Ibu kalau membaca kebenaran firman Tuhan, itu ada kata-kata, maka menyesallah Tuhan. Dalam Kejadian 6 di situ dikatakan semakin bertambah dosa manusia maka menyesallah Allah. Sebenarnya manusia diciptakan oleh Tuhan untuk membuktikan bahwa manusia ini menjadi pribadinya Allah yang bisa menjadi patron dari iblis yang jatuh dalam dosa ini loh. Yang saya maksud itu ketaatan itu di sini. Jadi kenapa diciptakan Adam dan Hawa dan kemudian ada pohon pengetahuan baik dan jahat? Karena Allah tidak bisa menghukum si pendusta itu. Karena tidak ada patokannya. Patokannya itu enggak ada. Yang taat itu yang bagaimana? Maka diciptakanlah pohon pengetahuan baik dan jahat. Manusia ingin menunjukkan kepada Lucifer ini sebelum dia dihukum. Ini loh. Tapi ternyata gagal. Sampailah kepada Tuhan Yesus, maka disitulah Allah menghukum dan iblis itu tidak punya akses lagi ke surga. Sehingga dia diturunkan ke bumi dan di bumi ketemu dengan Bapak Ibu.
Jadi sebelum Tuhan Yesus menang di salib itu, menang di pengorbanan Tuhan Yesus di salib itu sebagai bukti ketaatan, maka dia bisa menghadap Allah seperti di Ayub itu. Iblis datang kepada Allah, tapi sejak saat itu kemudian tidak bisa masuk ke dalam surga. Tidak bisa menghujat kepada Allah, tidak bisa mendakwa kepada Allah, tidak bisa. Dilemparkanlah ke bawah. Bapak Ibu tentu sudah tahu kan nyanyian yang terkenal kan, nyanyian kemenangan, sekarang telah tiba. Pemerintahan dan kuasa Tuhan kita. Sejak kematian Kristus itu ada. Nah sekarang Bapak Ibu dan Saudaraku, ketika Tuhan memberkati, ketika Tuhan memberikan anugerahnya, entah itu anugerah jasmani, entah itu anugerah rohani, ada pencobaan di dalamnya. Dan itu jebakan. Jebakan karena kita tidak waspada, ujian, kesombongan, atau berhala kesuksesan. Sukses yang kita dapatkan itu ternyata bisa menggeser kedudukan Allah dalam hidup dia. Akhirnya orang menikmati kan. Sudah lama menderita dan akhirnya diberkati Tuhan, akhirnya dia menikmati kesenangan. Dijadikanlah harta itu, dijadikanlah kesuksesan itu, dijadikanlah apa yang dia cita-citakan itu menjadi satu berhala dan menjadi satu kenikmatan. Lupa dengan Tuhan. Dan ini berbahaya sekali Bapak Ibu. Kalau Tuhan berkata, menyesal aku memberkati. Sama seperti Tuhan menciptakan manusia, dan Tuhan berkata, menyesal aku menciptakan manusia. Tapi bukan berarti terus Allah memusnahkan manusia, tidak Bapak Ibu. Allah membiarkan Bapak Ibu. Dan sekarang yang dipakai adalah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hambanya. Untuk apa? Untuk membangun, mengingatkan, ada jebakan, ada pencobaan di situ. Awas, hati-hati. Kenyamanan di situ membuat kita menjadi orang yang berhala. Perasaan hidup sukses. Coba Bapak Ibu renungkan. Perasaan hidup sukses lebih terasa membahagiakan daripada perasaan saya sudah diselamatkan. Ini kata dari ini ya, buku yang saya baca dari Todd Gold ini. Perasaan hidup sukses lebih terasa daripada perasaan saya sudah diselamatkan Tuhan. Saya tidak meminta pembenaran Bapak Ibu dengan mengatakan amin Bapak Ibu, enggak. Saya yakinlah ini kebenaran yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Atau begini, perasaan gagal dalam hidup lebih terasa menyakitkan daripada kita jatuh di dalam dosa. Perasaan gagal dalam hidup lebih terasa menyakitkan. Hampir tidak ada orang mau bunuh diri karena jatuh dalam dosa. Tapi banyak orang bunuh diri karena gagal dalam hidup. Mari Bapak Ibu, ini jebakan ya. Pagi hari ini saya sekedar membawa renungan. Ya. Segala apa yang kita terima adalah anugerah Tuhan.
Dan kalau dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi dalam Injil Matius 5. Apa yang dikehendaki Allah? Yang dikehendaki Allah itu lemah lembut. Dalam segala perkara yang tadi saya sampaikan, yang dikehendaki Allah itu lemah lembut, Bapak Ibu. Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa perjanjian lama, lemah lembut dalam bahasa Ibrani itu chesed. Kalau dalam bahasa protes ya, dalam bahasa Yunaninya itu protes. Kelembutan jiwa. Sementara di dalam bahasa Ibraninya lemah lembut itu chesed, artinya chesed itu sama dengan kasih setia. Kenapa ada setia di sini? Karena setia ini sedang menambahkan, menegaskan kata kasih di sini. Yang pokok kan bukan setia sebenarnya. Kasih sayang, yang pokok apanya Bapak Ibu? Yang pokoknya itu adalah kasihnya. Sayangnya itu menjadi penekanan, membuat lebih berarti, membuat lebih ditekankan lagi kata kasihnya itu. Jadi rupa-rupanya lemah lembut dalam bahasa perjanjian lama yang kemudian diartikan sebagai chesed ini ya, dalam bahasa aslinya chesed itu adalah kasih setia. Jadi kalau Tuhan menghendaki kepada kita kelemah lembutan, kelembutan jiwa itu apa? Kasih setia. Bagaimana kita mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, itu adalah kasih setia. Dan itu adalah roh dari orang percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya bahwa Allah memberkati kita dengan limpah, amin. Nah, baru saya mau mengajak Bapak Ibu untuk menyadari bahwa kita diberkati Tuhan. Dalam berkat Tuhan itu Bapak Ibu ada pencobaan yang terkandung di dalamnya. Dan itu bisa menjadi jebakan bagi kita. Kalau kita tidak punya kelemah lembutan, kalau kita tidak punya kasih setia kepada Tuhan. Jadi kasih kepada Allah. Kenapa dikatakan kasih setia? Saya mengasihi Allah. Kemudian ditegaskan saya setia. Setia sampai kapan? Setia sampai mati. Maka dikatakan kasih setia. Bukan dalam keadaan yang bisa kita ukur. Kalau saya ada berkat Tuhan, maka saya kasih setia. Begitu saya kekurangan, maka saya kehilangan kasih setia. Ini bukan kasih setia namanya. Yang dimaksud dengan kasih setia itu adalah sepanjang waktu kita menunjukkan bahwa betul saya mengasihi dia dengan kesetiaan yang saya punya kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah sumber segala berkat. Kita percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah kekurangan cara untuk menolong kita, dan itu adalah anugerah Tuhan. Di dalam anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, hari ini kita belajar, di situ ada pencobaan yang siap dipakai oleh si pencoba. Tuhan tidak pernah mencobai kita, itu bukan konsep kekristenan. Orang bisa berkata, saya sedang dicobai Tuhan. Itu bukan orang Kristen, saya pastikan yang berbicara bukan orang Kristen. KTP-nya orang Kristen mungkin iya. Allah tidak pernah mencobai. Allah tidak pernah mencobai, Bapak Ibu. Yang mencobai dalam hidup kita adalah keinginan-keinginan diri kita. Atau kita salah menanggapi anugerah Tuhan. Seperti pada pagi hari ini kita belajar, di dalam anugerah Tuhan ada jebakan yang siap menjatuhkan kita ketika kita tidak waspada terhadap anugerah Tuhan itu. Tuhan memberkati. Amin.
Terima kasih ya Bapa. Saatnya kami akan meninggalkan tempat ini. Kami pulang bukan dengan tangan yang hampa, tapi kami pulang dengan membawa segala berkat-Mu yang sungguh baik bagi kami Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang memberikan kepastian kepada kami bahwa Engkau menyertai kami. Engkau juga Allah yang menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan dan memberikan kepada kami kasih karunia. Engkau Allah yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberikan damai sejahtera. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau melindungi kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, menjauhkan kami dari segala sakit penyakit, dan memakai hidup kami demi kemuliaan nama Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Segala puji syukur hormat kemuliaan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.